Pemirsa, memasuki tatanan normal baru, sejumlah objek wisata Jakarta telah kembali dibuka. Namun, kawasan wisata Monas yang berada di Ring 1 di ibu kota masih belum kembali beroperasi. Ya, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya pengunjung yang membludak mengingat kawasan Monas mampu menampung 5.000 pengunjung. Ya, lalu seberapa besar dampak kerugian pandemi COVID-19 bagi sektor pariwisata Jakarta? Informasi selengkapnya kami sajikan dalam laporan khas Vloganza bersama Syafiras Nasyar beberapa waktu yang lalu. Pandemi virus COVID-19 belum usai. Bahkan WHO menyatakan kita memasuki fase baru dan semakin berbahaya. Semakin kita tidak berhati-hati dengan adanya virus corona akan lebih mudah menyebar jika masyarakat mulai lelah melakukan pembatasan sosial. Bahkan pada tanggal 19 Juni 2020, data yang dilaporkan ke Badan Kesehatan PBB mencetak rekor baru, yakni 150.000 kasus baru per hari dari seluruh dunia. Namun demikian, negara tetap melakukan pelonggaran pembatasan sosial demi perbaikan perekonomian. Lalu kira-kira bagaimana dengan Indonesia, khususnya DKI Jakarta? Berdasarkan data dari Johns Hopkins University, total kasus COVID-19 di seluruh dunia sudah melebihi 8,6 juta kasus dengan angka kematian di seluruh negara sudah melebihi 459.000 orang. WHO pun menghimbau kepada seluruh negara untuk berhati-hati dan terus memantau kemungkinan adanya gelombang kedua ataupun puncak kedua dari gelombang pertama yang belum usai. Sejumlah objek wisata nasional yang akan segera dibuka mulai dari Juli 2020 diantaranya adalah Labuan Bajo. Yang kedua, Pulau Komodo. Yang ketiga, kawasan konservasi Banyuwangi atau tepatnya adalah Pantai Plengkung atau yang dikenal juga dengan sebutan G-Land, di mana Pantai Plengkung ini nantinya akan menjadi lokasi ataupun tuan rumah dari World Surfing League. Dan yang keempat adalah Bali yang akan segera buka pada Agustus 2020. Sementara itu, sejumlah objek wisata di Jakarta yang sudah kembali beroperasi diantaranya adalah Taman Impian Jaya Ancol, Taman Marga Satwa Ragunan. Yang ketiga adalah Taman Mini Indonesia Indah. Dan yang terakhir adalah area Car Free Day dan juga GBK. Meskipun sejumlah objek wisata di DKI Jakarta sudah kembali beroperasi, namun Pemprov DKI Jakarta tetap meminta kepada seluruh objek wisata ini untuk menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Kira-kira bagaimana dengan objek pariwisata Monas yang berada di Ring 1? Bagaimana persiapannya? Kita cari tahu. Kita masih melihat banyak pertimbangan. Pertimbangan yang utama adalah Monas Ring 1, sehingga kawasan yang perlu dari banyak sektor saran, antara lain saran keamanan. Kita juga melihat bagaimana antusiasme masyarakat begitu dibuka taman rekreasi, tempat-tempat wisata, itu banyak banget. Nah, membludak ya? Ya, sementara kita tidak bisa kalau kita membludak. Nah, kita itu kapasitasnya 5.000 orang. Kalau misalnya Sabtu Minggu yang masuk itu banyak banget ya. Kapasitas pada masa Covid berdasarkan luas pedestrian dan keleluasaan orang bergerak pada masa Covid itu 5.000 orang. Nah, daripada nanti kita banyak mengecewakan pengunjung, banyak yang pengen masuk tapi hanya terbatas 5.000. Jadi belum buka dulu. Kita dipantau terus oleh Pak Gubernur, oleh Pak Sekda juga. Jadi kapan buka, nanti ada rapat pimpinan. Protokol COVID yang diterapkan itu biasa seperti yang lain adalah begitu masuk kawasan gerbang kita sudah sisir yang suhu di atas 37 derajat Celcius tidak boleh masuk. Kemudian yang wanita hamil, anak-anak di bawah 5 tahun juga disarankan tidak masuk. Kemudian kalau lansia, pagi dia boleh olahraga, tapi sudah begitu siang lansia sebaiknya tidak ke Monas gitu. Kalau misalnya masuk ke Tugu tidak boleh karena kan dia ruang tertutup di dalam. Khawatirnya nanti
mudah tertular COVID. Berarti di dalam tubuh nih akan ada peraturan sendiri lagi ya, Bu? Ada pembatasan jumlah pengunjung juga ada. Jadi kalau di Tugu itu tiap jamnya kita batasi sekitar 140 orang. Kalau para pekerja kita lengkapi dengan face shield, kemudian masker, kemudian sarung tangan latex, seperti itu. Kemudian kita juga selalu ingatkan mereka untuk tidak berkerumun gitu. Kadang-kadang kita suka lupa kan kalau kita sedang ada hektik kerja itu mereka berkerumun. Kemudian kita bagi itu semua titik-titik, ada petugasnya gitu. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, dampak pandemi terhadap sektor wisata di Jakarta mengalami penurunan, diantaranya retail dan lifestyle mengalami penurunan 40 hingga 90%, hotel mengalami penurunan 25 hingga 95%, food and beverage mengalami penurunan 40 hingga 70%, dan entertainment mengalami penurunan 100%. Sementara jenis usaha di sektor akomodasi, restoran dan tempat hiburan yang terdampak mencapai 8.309 jenis usaha. Pariwisata seperti restoran ataupun hotel dia wajib menandatangani fakta integritas. Fakta integritas ini artinya mereka memahami dan mau melaksanakan ketentuan yang sudah ada di protokol COVID ini. Apabila tidak, ya itu kita kenakan sanksi atau denda. Dan ini tujuannya untuk membangkitkan komitmen mereka untuk disiplin terhadap protokol COVID ini guna tadi tidak terjadinya klaster-klaster yang baru. Ditetapkan oleh melalui Pergub nomor 51 tahun 2020, jadi setiap industri pariwisata ataupun tempat-tempat lain yang melanggar ketentuan PSBB itu dikenakan denda minimum 10 juta, maksimum 25 juta. Dan itu bisa berlapis tergantung kesalahan yang ada. Dampak pandemi COVID-19 juga membuat target pendapatan sebesar 7 triliun di tahun 2020 dari sektor pariwisata di Jakarta belum tercapai. Hingga Mei 2020 pendapatan baru tercapai, yakni 466 miliar dari sektor hotel, restoran sebesar 1 miliar, dan hiburan 202 miliar. Kemungkinan target tidak bisa tercapai. Dan itu rasanya agak berat kita mengejar ke sana. Karena beberapa industri memang belum boleh buka. Sementara kita saat ini hanya bisa menerima pendapatan dari pajak kendaraan. Kira-kira bagaimana tanggapan warga terkait sejumlah objek wisata yang sudah kembali dibuka? Kita tanya langsung yuk. Kalau saya pribadi sih setuju. Cuman harapannya ya orang-orangnya sih, pengunjungnya lebih disiplin. Iya, disiplin menjalankan peraturannya itu, protokolnya. Karena memang ya kita mungkin sudah butuh beraktivitas juga ya. Khawatir sih ada tetap ada khawatir ya. Kan juga masih. Berarti sekarang balik lagi, walaupun protokol kesehatan udah ada, harus balik lagi kedisiplinan ke masyarakat ya Mas ya? Iya. Masih agak takut ya, masih kan protokolnya juga belum diterapin dengan baik, masih diraba-raba, masih di belum jelas, belum clear. Masih khawatir banget ya. Keluar yang di tempat benar-benar ada kerumunan tuh masih belum berani. Belum berani. Pelonggaran kegiatan di sektor pariwisata harus dilakukan dengan hati-hati, karena bukan tidak mungkin justru lokasi wisata tersebut bisa menimbulkan klaster baru. Semakin kita tidak mengetahui di mana virus itu berada, kita justru bisa saja dikejutkan. Jadi kuncinya adalah untuk disiplin menerapkan pola hidup sehat dan juga mengikuti protokol kesehatan yang disediakan. Dari Jakarta, Syafina Nasyar, M. Faisal, Jemi Jasin, iNews melaporkan.